Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Inilah mungkin salah satu budaya yang ada di Aceh yang mungkin tidak ada di wilayah lain. Mengikuti tradisi tempo dulu di masa Sultan Iskandar Muda. Kalau siang hari agak masih seperti biasa, Pak. Tapi di malam hari agak meningkat, Pak. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya hari pertama megang Idul Adha, harga daging lembu di Lok Semawe mencapai Rp180.000 per kilogram. Menggerakkan arus mudik jarak jauh jelang Hari Raya Idul Adha lebih didominasi pada malam hari. Bersama saya, Maimun Akbar, inilah berita selengkapnya. Harga daging lembu pada hari pertama megang Idul Adha di Pasar Impres Kota Lok Semawe pada pagi hari kemarin mencapai Rp180.000 per kilogram. Salah seorang penjual daging lembu, Zulfadli, mengatakan harga daging menyambut Lebaran Idul Adha tidak jauh berbeda dengan Lebaran puasa lalu, meskipun jumlah pembeli berkurang karena adanya kurban di setiap desa. Disebutkan saat ini harga jual daging sudah sesuai dengan modal lembu yang sudah dibeli di gelanggang hewan. Bahkan harganya juga tidak mengalami kenaikan dari Lebaran sebelumnya. Dijelaskan pada hari pertama megang di Pasar Impres masih dipenuhi pembeli, namun untuk hari ini belum bisa diprediksikan apakah kebutuhan daging masyarakat meningkat atau menurun. Jika kebutuhan daging megang meningkat, tidak sebanding dengan ketersediaan daging akan berdampak langsung naiknya harga jual. Aktivitas megang adalah membeli daging lembu untuk dimasak dan memakan daging bersama keluarga. Sudah menjadi budaya turun-menurun bagi masyarakat Aceh, khususnya pada perayaan hari besar keagamaan, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe, Tengku Ikhwansyah mengatakan, budaya tersebut tidak diatur maupun ditentang dalam agama Islam. Namun budaya megang menurutnya adalah wujud rasa syukur masyarakat Aceh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja di sisi lain, sebut Tengku Ikhwansyah, tidak semua masyarakat Aceh mampu untuk membeli daging pada saat megang karena keterbatasan ekonomi, sehingga mereka tidak bisa memasak daging lembu di hari megang. Inilah mungkin salah satu budaya yang ada di Aceh yang mungkin tidak ada di wilayah lain, di provinsi lain, yaitu ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini saya pikir ini sebuah nilai budaya yang barangkali memang ini tidak bertentangan dengan agama dan juga tidak diperintahkan dalam agama. Cuman itu hanya wujud daripada mungkin orang Aceh melihat rasa syukur kepada Allah memasuki hari yang indah, hari yang bahagia. PLT Kepala Dinas Syariah Islam Kota Lok Semawe menambahkan dengan momen hari megang bisa dimanfaatkan bagi warga yang memiliki harta lebih untuk bersedekah daging kepada warga yang tidak mampu sehingga mereka dapat memasak daging di hari megang. Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Nasrullah terkait dengan tradisi megang Idul Adha di Aceh. Silakan rekan Nasrullah. Baik, terima kasih rekan pendengar di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tradisi megang. Seperti apa tradisi ini berkembang dan bertahan hingga saat ini. Kita telah terhubung dengan salah seorang wakil ketua MA Majelis Adat Aceh Kota Lok Semawe, ada Tengku Nasir. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuku Nasir, sekarang kita udah memasuki mak megang lagi, khususnya megang Idul Adha. Ini tradisi ini seperti apa sejarahnya nih, Pak Nasir? Alhamdulillahirrabbilalamin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan coba berbicara sedikit tentang masalah kurban menjelang hari raya. Karena hari raya ini ada dua, hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Kita akan coba berbicara yaitu hari raya Aidil Adha, bahwa alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa seluruh masyarakat Aceh ini kita berbicara bergerak dengan baik. Mereka melaksanakan kurban secara bersama-sama, seperti mengikuti tradisi tempo dulu di masa Sultan Iskandar Muda. Di masa Sultan Iskandar Muda mereka melaksanakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat untuk melaksanakan sholat hari raya Aidil Fitri. Ya, sebelumnya mereka membuat kegembiraan berkempur-kempur. Mereka dari Banda Aceh sampai dengan Kuala Simpang, mereka bergerak sedikit demi sedikit untuk melaksanakan acara kenduri atau pesta. Cuma sekarang kita melaksanakan acara kenduri dengan pesta, tetapi sesungguhnya ini adalah acara megang secara bersama-sama. Masa tempo dulu masalah megang ini tidak diperjualbelikan, ini dibagi kepada masyarakat oleh para raja-raja, para abu-abu, para tengku-tengku, para dermawan-dermawan. Intinya atur proses bahwa di tahun 1945 barang ini diperjualbelikan karena keterbatasan gerakan daripada para leluhur-leluhur kita. Ini baru diperjualbelikan. Jadi sekarang sudah berkembang yang penjualannya, yaitu daging ini diperjualbelikan di pasar-pasar. Ini dalam tempo 1 hari. Sampai dengan tahun 70-80 ini satu tempat ini di pasar-pasar mereka, di tempat pembelian ikan asin, ikan basah, ini semua mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan di pasar-pasar. Terakhir kemudian pelaksanaannya dijalankan 2 kali. Ini sebelum hari raya besar ada mak megang kecil dan mak megang besar. Lalu mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik, di mana masyarakat mereka mulai pagi dari sudah subuh mereka telah menuju kepada pasar-pasar kecil atau pasar menengah maupun pasar besar. Orang-orang yang berjualan mereka sudah 1 hari sebelumnya sampai malam mereka mempersiapkan penjualannya dengan baik di kedai-kedai. Jadi masyarakat tradisional ini kalau dulunya dimasak di masjid, dimasak mereka makan secara bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan, para ibu-ibu mereka setelah memasak mereka makan secara bersama-sama bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun demikian. Ya, berarti ada ini, tunggu ya. Berarti meskipun ini, tetapi ada perubahan dan pergeseran dan serta perkembangannya ya. Kalau dulu gratis ya, kalau dulu gratis dikasih oleh raja, sekarang kita harus beli. Kalau dulu cuma 1 hari, sekarang sudah 2 hari. Berarti ada perkembangan dan pergeseran nih. Tunggu. Ada pergeseran, tapi pergeseran atau perkembangan itu menuju ke arah yang terbaik. Karena di saat ini sekarang kemampuan masyarakat ini telah mulai ada. Dulu sifatnya kenduri oleh raja-raja, oleh para sultan-sultan. Kalau sekarang ini sudah mulai beli masing-masing mereka di tempat-tempat tersendiri yang disediakan oleh pemerintah. Kalau demikian, kalau sementara ini kita melihat di dalam pasar-pasar ini acara megangnya sudah 2 kali. Mereka melaksanakan kegiatan megang ini dalam rangka menyambut hari Islam, yaitu hari raya Aidil Adha. Mereka menyambut hari raya Aidil Adha dengan hiruk pikuknya, dengan masak-masak megang secara bersama di dalam masyarakat. Hari pertama dan hari kedua mereka ada beli di hari pertama dan hari kedua. Ada orang miskin yang membeli hari pertama, tidak beli hari kedua. Ada juga sebahagian yang membeli hari kedua lalu tidak membeli lagi. Mereka ada mengharapkan kurban-kurban yang diberikan oleh para masyarakat yang
sembelih di lorong-lorong, di musala, di masjid, dan di di pesantren, dan di tempat-tempat terbuka akan dibagi kepada fakir miskin dan kaum duafa serta orang-orang yang berhak menerimanya oleh para pembeli, yang beli. Alhamdulillah karena mereka melaksanakan dengan baik. Mereka di pagi hari ketiga mereka melaksanakan salat hari raya Aidil Adha. Lalu setelahnya hari Tasyrik ini, setelah hari raya Aidil Adha, mereka turun ke lapangan melaksanakan penyembelihan kurban. Kalau penyembelihan kurban ini pada hari raya, setelah hari raya, dan mereka melaksanakan hari raya tersebut, hari raya pertama. Kalau mereka tidak sanggup atau memang ada kegiatan lain, dilaksanakan pada hari raya kedua dan hari raya ketiga atau hari raya keempat sesuai dengan hari Tasyrik 3 hari setelah hari raya. Ya, baik Tengku, terima kasih informasinya terkait dengan peringatan Megang di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan terus maju ke depannya, Tengku. Assalamualaikum, Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan salah seorang wakil ketua MLA Kota Lok Semawe, Bapak M. Nasir, yang telah memberikan informasi atau gambaran terkait dengan sejarah Hari Megang di Provinsi Aceh. Demikian, kembali ke penyiar. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Menjelang hari Lebaran Aidil Adha 1445 Hijriah, penggerakan arus mudik jarak jauh lebih didominasi pada malam hari. Kepala Satuan Pengawas Terminal Tipe A Lok Semawe, Balai Penghubung Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Aceh, Mansur, membenarkan perjalanan arus mudik menjelang Lebaran Aidil Adha yang menggunakan transportasi darat yaitu bus lebih cenderung pada malam hari. Hal itu dikuatkan dengan jumlah armada bus yang masuk ke terminal tipe A Lok Semawe lebih banyak pada malam hari bila dibandingkan siang hari. Menyangkut dengan perkembangan penumpang dalam mudik ini, saya lihat kalau siang hari agak masih seperti biasa, Pak. Tapi di malam hari agak meningkat, Pak. Dalam ini pun tidak ada kendala, Pak. Karena banyak juga bus-bus yang transit dari Banda Aceh masuk ke terminal tipe A. Begitu juga dari arah timur, dari Medan juga yang ke Banda Aceh selalu singgah juga ke terminal tipe A, Pak. Apakah dia ada penumpang yang turun ataupun penumpang yang naik? Seiring telah dibukanya operasional terminal tipe A Lok Semawe, ujar Mansur, kenyamanan dan keamanan serta layanan di terminal setempat akan terus dimaksimalkan untuk kepentingan para penumpang yang menggunakan jasa di terminal ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan berkolaborasi dengan pelaku pariwisata untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21. Mereka diminta dapat memberikan kenyamanan kepada tamu yang datang. Untuk menguatkan kolaborasi, Disbudpar Aceh menggelar sosialisasi penguatan kelembagaan kepariwisataan yang melibatkan para pelaku Asosiasi Usaha Pariwisata Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pemerintah dalam menyambut PON ke-21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal, melalui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Ismail mengatakan, pelaksanaan PON dibutuhkan juga kontribusi pelaku pariwisata seperti agen travel, perhotelan, dan sebagainya. Mereka diminta menerapkan harga yang wajar sehingga memberikan kenyamanan bagi tamu. Ismail berharap pelaksanaan PON ke-21 dapat memberikan dampak bagi pelaku wisata serta menumbuhkan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah Aceh juga akan terus mempromosikan berbagai destinasi untuk mendatangkan wisatawan. Demikian pendengar, berita Fokus Pagi edisi hari ini. Saya Maimun Akbar. Tetaplah bersama kami di Lok Semawe pagi ini. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.